Nah, karena beredar di masyarakat kita ini doif itu tidak diamalkan. Betul, Ada yang mengatakan demikian, kemudian yang ada mengatakan doif juga hadis katanya. Itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Itkon yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Salam Ustadz yang insya Allah di hari ini telah hadir bersama kita Ustadz kita yang tercinta, Ustadz Cical Irmansyah LCMAG. Kita sapa dulu, Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Afwan, ini kemarin ada pertanyaan yang masuk ke kita berkaitan dengan hadis Ustadz, berkaitan dengan hadis. Mungkin langsung saja saya tanyakan Ustadz ya, langsung saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama Ustadz, apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Mengamalkan hadis dhaif. Bismillah, kita waqatu Allah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a bil ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi pertanyaannya, apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Nah, karena beredar di masyarakat kita ini dhaif itu tidak diamalkan. Ada yang mengatakan demikian, kemudian yang ada mengatakan dhaif juga hadis katanya. Itu jadi itu yang dibuat statement ini yang membuat masyarakat bingung. Ya, ini yang mana yang benar, dhaif juga hadis, apa hadis dhaif itu lemah berarti nggak diamalkan. Maka kita merujuk kepada para ulama hadis, ya, dari ulama-ulama hadis seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, kemudian Imam Nawawi, ya, Ad-Dimashqi, ya, Muhyiddin Asy-Syarafin Nawawi, ya, orang di Damaskus, dalam kitab At-Taqrib wa Taisir fi Sunanil Bashir An-Nadhir, yaitu sebuah kitab yang menghimpun tentang ilmu-ilmu hadis. Nah, dari keterangan dua ulama tersebut, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam An-Nawawi, ya, ada tiga pendapat, ya. Ada tiga pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif. Ya, yang pertama adalah yang berpendapat bahwa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Tidak boleh sama mutlak. Kemudian yang kedua adalah yang mengatakan, berpendapat boleh diamalkan secara mutlak. Nah, kalau kita poin satu dan kedua ini masih bingung orang ini. Tapi yang paling diambil dan disepakati oleh para ulama hadis adalah pendapat yang ketiga. Apa itu? Ya, yaitu adalah boleh diamalkan terkait masalah fadhailil a'mal, keutamaan beramal. Ya, sedekah, ya, meskipun hadisnya dhaif, tapi sedekah adalah anjuran dalam agama. Kemudian puasa sunnah, ya, meskipun ada hadis dhaif, tapi puasa itu adalah keutamaan yang Allah berikan balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, ketika ada hadis dhaif, maka apa? Itu hanya untuk memberi semangat saja. Ya, dengan dilandasi dengan sumber aslinya. Kalau berpuasa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fadhailul a'mal, pendapat yang ketiga, kemudian dalam masalah kisah-kisah para nabi atau umat-umat terdahulu. Untuk apa? Diambil pelajarannya untuk kita semuanya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika baik, ya, dan dijauhi ketika buruk. Nah, kemudian syarat yang ini selanjutnya adalah pendapat yang ketiga ini, selama tidak berkaitan dengan hukum syariat dan akidah. Ketika ada hadis dhaif yang mengatakan Allah itu tiga, ya udah jelas. Qul huwallahu ahad, maka tertolak hadisnya. Ketika mengatakan dikatakan sholat itu 4 waktu, ya sudah jelas. Sholat itu 5
5 waktu selama tidak berkaitan dengan syariat dan akidah. Dan ini adalah pendapat yang bisa dijadikan sandaran dan diambil oleh para ulama kebanyakan terkait masalah hadis dhaif. Berarti apa? Boleh diamalkan selama berkaitan dengan fadhailul a'mal, kisah-kisah, nasihat, dan apa? Tidak berkaitan dengan syariat dan hukum syariat dan akidah. Mungkin itu saja. Barakallahu Ustaz atas jawabannya. Bagaimana teman-teman sudah paham bahwa tidak semua hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Boleh diamalkan, tapi tadi apa? Menurut Ustaz harus berkaitan dengan tidak fadhil amal, berkaitan dengan 4 poin yang boleh. Itu. Setelah itu berarti tidak boleh. Gitu. Oh Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan lanjutannya Ustaz. Kalau hadis dhaif yang boleh diamalkan, apakah ada syarat-syaratnya Ustaz? Oh ya, ini yang sangat penting kita ketahui. Ya, sebenarnya ada beberapa syarat ya dalam mengamalkan hadis dhaif. Ya. Yang pertama adalah an yakuna fi fadhailil a'mal. Ya, hanya dilakukan dalam fadhail amal, kisah-kisah, nasihat-nasihat, dan tidak berkaitan dengan hukum syariat dan akidah. Nah, kemudian yang kedua adalah doifnya jangan sampai sangat doif. Apa maksudnya sangat doif? Sangat lemah. Sangat doif, sangat doif berarti nggak bisa berdiri gitu hadisnya atau gimana gitu ya. Jadi maksudnya tidak sangat lemah itu jangan sampai ada periwayat dalam urutan sanad hadis, jangan sampai ada satu orang pun yang tertuduh sebagai pendusta. Karena pendusta itu minal kabair. Dzunubi al-kadziba, pangkal dari segala dosa adalah berbohong. Maka ketika ada periwayat dalam urutan sanad satu saja yang dianggap sebagai pendusta, maka apa? Hadisnya dhaif otomatis, walaupun yang lainnya ya adalahnya, keagamaannya baik dan kemapanan ilmunya baik, satu saja maka luntur semuanya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah hadis tersebut apa? Harus di bawah naungan asal atau apa pokok hukum di dalam Al-Qur'an atau hadis yang lainnya. Oke. Syarat yang terakhir adalah yang keempat adalah tidak meyakini secara penuh tentang apa? Tentang hadis dhaif tersebut. Adapun ketika hadis itu berkaitan dengan hadis sahih yang lainnya atau berkaitan dengan Al-Qur'an, maka apa? Kita harus meyakini hadis sahih dan Al-Qur'an tersebut. Hadis dhaifnya itu sebagai apa? Sebagai nasihat bagi kita untuk beramal soleh. Mungkin itu saja 4 syarat dalam mengamalkan hadis dhaif. Barakallahu Ustaz atas ilmunya. Subhanallah. Sangat jelas sekali ya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hadis dhaif yang dapat diamalkan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya selanjutnya berkaitan dengan hadis atau fikih, bisa bertanya langsung bisa menulis atau berkomentar di kolom komentar di YouTube atau di IG kami, atau bisa langsung menghubungi ke nomor admin kami yang ada di bawah ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.